Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bareng-bareng kita jawab sholawatnya. Bocah, berisik banget lato-lato ya. Ayo bareng-bareng kita jawab sholawatnya. Mudah-mudahan barokah jawab sholawat kita semuanya. Yang punya masalah, mudah-mudahan Allah cepat selesaikan masalah kita. Amin. Mudah-mudahan yang lagi banyak utang Allah kasih gampang bayar utangnya. Amin. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodohnya Allah kasih jodohnya. Bocah jangan amin, belum waktunya lu ya. Dan yang paling penting mudah-mudahan barokah jawab sholawat kelak Allah kumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para kiai, para muallim, para ustadz, para jenengan khusus lil khusus yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Husnan, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Mudang selaku qari kita, yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat kita yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Suherman, betul ya? Betul lagi. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholla Al-Mahiru Bapak Rudi Adnan, kita doakan, ayo bilang amin biar kenceng, biar semangat, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat badannya, lapang rezekinya, banyak duitnya, mudah-mudahan insya Allah bisa terus istiqomah di jalan Allah. Amin. Bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Peringatan Isra wal Mi'raj Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kawan saya, sahabat saya yang udah puluhan tahun kagak ketemu, sekalinya ketemu dipaksa, yaitu yang terhormat, sebenarnya Ustadz juga dia, cuma malu-malu ya. Al-Mukarram Al-Ustadz Ihsan beserta keluarga besarnya, kita doakan juga beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, seger, duitnya makin banyak. Amin. Segenap para bapak, para ibu, remaja, remaji, perawan, perjaka, janda, duda, anak-anak, bocil yang maafin kagak bisa tersebut namanya atu-atu, cuma kalau kata orang Jakarta everybody I love you full. Dan pembukaan gak usah lama-lama, sebab kalau kata bahasa pantun, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, tukang urut membawa koper. Lebih cepat, lebih bagus, kagak bertele-tele, sepatin perutnya udah pada lapar. Malam hari ini kita duduk dalam rangka Isra wal Mi'raj Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema memakai peristiwa Isra Mi'raj sebagai momentum meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Maka Bapak Ibu, kalau kita tarik sejarah, peringatan Isra Mi'raj ini tiap tahun selalu dilakukan, betul apa betul? Betul. Maka yang setiap tahun terus diulang-ulang
maka seharusnya menjadi pengingat buat kita. Kenapa? Memang dasarnya manusia itu tukang lupa. Betul apa betul? Bu, bau, pak. Jadi manusia itu tukangnya lupa. Kenapa? Makanya ulama-ulama kita tiap tahun itu terus mengulang ketika masuk bulan Rajab, yaitu peringatan Isra Mi'raj. Apakah salah? Woi, bocah, woi. Ustaz doain, mudah-mudahan yang diem anteng pulang dari sini nunggu duit 2 karet. Yang kagak diem berisik aja, mudah-mudahan pulang dari sini kecebur jonggeran. Diem ya. Apalagi peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa agung. Makanya sampai Allah katakan, Allah sejarahkan, Allah catatkan di dalam Al-Qur'annya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul Bu Basir apa Qadir? Pak jangan dijawab ya, saya nanya ibu. Bu Basir apa Qadir? Qadir apa Alim? Basir. Belum lama ceramah di Bojonggede, ada ibu-ibu kenceng saya baca Subhanalladzi yusra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Depan kenceng Qadir. Bilang ngaji di mana Bu? Ternyata ngajinya di Buban Sengon katanya. Jadi Isra Mi'raj itu, Ustadz izin ya, ntar saya berdiri, ntar duduk ya. Siap ya Bapak ya. Jadi pegel kaki saya, kalau kata bahasa orang sekarang rada kopong ini. Alhamdulillah namanya Ustadz dari pagi belum pulang, sekalinya nyampe rumah setengah 6 sore. Mandi, ganti baju, berangkat lagi. Makanya istri saya lagi nganggur aja di rumah ini ya. Lagi kita cepek-cepek ini rumahnya ya. Jadi Isra Mi'raj itu peristiwa agung yang Allah berikan kepada manusia agung, dan kabar ini kabar agung sehingga siapa yang melakukan kegiatan dan ibadah ini insya Allah menjadi manusia yang agung. Amin. Makanya tidak pernah salah ketika ada orang Muslim terutama di Indonesia setiap tahunnya masuk bulan Rajab mengadakan peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Dasarnya itu kita harus mengulang histori yang memang penting, apalagi histori itu di dalam Al-Quran. Betul apa betul? Pak, saya bilang tadi di awal manusia itu sifatnya banyak loh. Saya mau tanya, sholat subuh berapa rakaat? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, qobliyah zuhur, terlebih peringatan Isra Mi'raj ini adalah sebenarnya, kalau kata saya punya guru perjalanan cinta. Makanya ibu-ibu, kalau ngomongin cinta enak apa kagak? Jawab Bu, jawab. Kalau ngomongin cinta enak apa kagak? Enak ya Pak, dulu kan ada lagunya tuh, bertahan satu cinta, bertahan satu CIN. Jadi perjalanan cinta siapa? Yang pertama perjalanan cinta Allah kepada Rasul, yang kedua perjalanan cinta Rasul kepada umatnya. Atas dasar apa Allah memberikan satu pelajaran cinta kepada baginda Nabi? Maka kalau kita tarik sejarah Bapak Ibu, sebelum peringatan Isra Mi'raj, Rasul mengalami masa-masa kesedihan. Kenapa Rasul mengalami masa kesedihan? Di tahun 619 Masehi, Rasul ditinggalkan dalam 1 tahun oleh 2 orang yang dicintai.
Siapa yang pertama? Yang pertama beliau punya paman namanya Abu Talib. Yang kedua beliau punya istri namanya Khadijah. Oi. Saya mau nanya, jawab yang kompak, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira orang sini, orang perumahan Mahameru, kira-kira kenal sama Abu Talib? Enggak. Oi, kenal apa kagak? Enggak. Kalau kenal siapa emang Abu Talib? Pamannya cakep. Tong, gua nggak buat duit, kalau gua duit gua ganti lu ya. Makannya Bu, nih hebat, berarti tiap sore makannya, mohon maaf, sekarang itu kan lagi ramai sholawat. Rohatil atyar tashidu bilayalil maulidi wa barikul riyadu bima'ani Ahmadin Abdullah nama Aminah Abdul Talib Abu Talib Khadijah Fatimah, yang anaknya apal, yang ibunya kagak. Kenapa? Karena ibunya lebih apal lagunya Bunda Korla. Komen itu sendiri talo, masa bodoh nggak mau. Lah apal juga. Jadi Abu Talib itu pamannya, tapi hebatnya kenapa Rasul sampai sedih? Padahal kalau secara keimanan Rasul dengan Abu Talib beda keimanannya. Rasul mengajarkan tauhid kepada Allah, sedangkan Abu Talib meskipun pamannya tapi tidak bertauhid kepada Allah. Tapi pelajaran hebatnya, meskipun Abu Talib tidak beriman kepada Allah, kenapa pas meninggal Rasulullah sedih? Karena meskipun perjalanan Rasulullah SAW menyebarkan Islam tidak begitu mudah, ternyata ada bantuan dari Abu Talib yang memang meskipun beda keimanan selalu melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran buat kita. Apa pelajarannya? Abu Talib keimanannya beda sama Rasul, tapi urusan agama Islam Abu Talib selalu membela daripada ponakannya. Ini pelajaran sama kita. Abu Talib aja yang bukan Islam, yang tidak beriman kepada Allah, membantu dakwahnya Rasul. Justru kita sebagai muslim, mohon maaf, kadang-kadang Islam sama Islam sedang berantem, betul gak kira-kira? Beda, ini pakai kudung, pondok kagak pakai kudung, habis sholat pada omel-omelan. Sini pakai zikir, sono nggak pakai zikir, betul nggak kira-kira? Pada main salah-salahan. Yang sini pakai sarung, yang sono pakai celana, habis salah-salahan. Apa kata dia? Ngapain lu pakai sarung? Sarung kan bukan sunnah Rasul. Justru pakai sarung enak Pak, tinggal pakai, jadi. Kalau udah tinggal gerak, tinggal jadi itu ya. Yang kedua, yang meninggal siapa? Yang kedua Khadijah. Siapa itu Khadijah? Khadijah adalah istri tercinta. Khadijah binti Khuwailid. Pak, Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata Khadijah itu adalah perempuan yang kaya pada masanya. Makanya kita beruntung, bersyukur kepada Allah diberikan satu perempuan namanya Khadijah. Ini barokahnya Khadijah, Islam makin bertebaran waktu itu. Kenapa? Karena Khadijah termasuk wanita yang kaya. Ketika itu hartanya rela habis untuk menyebarkan agama Islam. Makanya ini mendandakan ternyata yang boleh kaya bukan cuma laki-laki, tapi perempuan juga boleh kaya. Pak, Pak, saya mau nanya Pak, kira-kira kalau bapaknya kaya, ibunya kaya, girang apa kagak? Jawab, pernah lemes banget. Ngopi. Kira-kira kalau bapaknya kaya, istrinya kaya, enak apa kagak? Enak. Makanya perempuan itu dalam Islam tidak ada larangan menjadi orang kaya. Justru perempuan itu kalau kita menilik sejarah kepada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Khadijah termasuk perempuan yang kaya. Kenapa Khadijah bisa kaya? Karena Khadijah rajin berdagang.
Pertanyaannya, kira-kira perempuan boleh dagang apa kagak? Boleh. Bu, jawab yang kompak. Perempuan boleh dagang apa kagak? Boleh. Perempuan dagang bakso boleh? Boleh. Perempuan dagang cilor boleh? Perempuan dagang pecel boleh? Perempuan dagang bakso boleh? Perempuan dagang gado-gado boleh? Perempuan dagang skincare boleh? Yang kagak boleh jual kontrakan orang tua, itu aja. Iya, orang tuanya masih hidup belum diamanin, udah dijual baik ke kontrakannya. Akhirnya apa? Allah hibur baginda Nabi Muhammad serta untuk menyampaikan amanah kewajiban bagi nanti umatnya. Akhirnya yang hebatnya itu, meskipun Rasul dalam keadaan sedih, Rasul nggak pernah lupa kepada umatnya. Kalau ini ceramah-ceramah Ustaz ini. Kopi bukan apa sedikit ya. Saya duduk dulu saja izin ya. Yang kedua itu perjalanan cinta siapa? Yang kedua perjalanan cinta Rasul kepada umatnya. Bayangin tadi tokoh masyarakat kita udah bilang apa? Isra Mi'raj itu kenapa setiap tahun diulang-ulang? Karena memang ibadah yang paling saat ini harus kita tekankan adalah ibadah sholat. Makanya mudah-mudahan sesuai harapan daripada tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan tersungguh jumlah masyarakat yang sholat jamaahnya makin banyak, amin. Bukan cuma nambah satu shop, tapi kalau bisa satu musola rame, amin. Kemarin soalnya saya dengar orang sini sholat subuhnya itu musolanya sampai kagak muat. Kenapa kagak muat? Emang masih dikunci katanya. Bayangin bagaimana Rasul kagak sayang sama umatnya. Yang tadinya sholat 50 waktu, terus Rasul berjuang untuk umatnya jadi 5 waktu. Pertanyaan. Mohon maaf, kira-kira 5 waktu kalau kita kerjain 1 hari itu kira-kira lama apa sebentar? Jawab, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira 5 waktu lama apa sebentar? Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini seneng renung Pak Haji Soerman. Saya kadang-kadang kalau lagi puyeng, saya naik ke lantai 3 di rumah saya, ada namanya rooftop. Terus sambil nyeduh kopi, saya minum kopi saya sambil mikir. Ternyata dalam 1 hari Allah memberikan kita waktu 24 jam. Untuk sholat ternyata hanya 1 jam. Tapi mohon maaf, kadang-kadang yang 1 jam ini banyak kita ninggalin, banyak kita lupain. Betul apa betul? Betul apa betul? Padahal 23 jam Allah memberikan kita kesempatan. Silakan selain sholat nggak apa-apa, kerja boleh nggak kira-kira kerja? Boleh. Dagang boleh apa kagak? Boleh. Nongkrong boleh apa kagak? Boleh. Main lato-lato boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Boleh. Tapi jangan keseringan, termata lu burem. Bocah kan kadang-kadang kalau main FF ya, jangan suruh ngaji pada ngantuk lagi bawaannya. Ternyata Bapak Ibu, dari 24 jam itu sholat kita hanya 1 jam. Ayo kalau kagak percaya kita hitung bareng-bareng. Pertama kalau kita sholat apa tuh? Sholat apa? Subuh jumlah rakaatnya berapa? Kalau di sini Ustadz Rudi DKM kira-kira kalau sholat subuh di sini berapa menit biasanya? 15, 10 apa 30 menit? Kalau 30 menit saya yakin besok udah ada yang kagak pengen sholat subuhnya. Makanya saya mohon maaf Pak Haji Soerman, kalau saya jadi imam subuh itu nggak lebih dari 10 menit. Makanya kalau kita jadi imam sholat subuh harus punya pikiran. Siapa yang kita kudu pikirin? Bukan cuma diri kita, tapi jamaah yang ikut sholat kita. Makanya kalau kata orang tua saya, Tong kalau lu jadi imam sholat subuh, baca surat yang pendek-pendek aja udah. Pertama inna a'tainakal kautsar, kedua qulhu, udah beres. Ya betul. Kenapa? Biar besok sholat subuhnya makin banyak. Ditanya imamnya tadi bacanya apa? Inna sama qulhu. Yaudah kalau besok subuhnya di masjid dah. Lah coba kita jadi imam, rakaat pertama bacanya Waqiah, rakaat kedua bacanya Tabarok.
Selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Besok ada yang naik lagi. Musola apa nih? Musola al-Madinah, sholat subuhnya berapa menit? Musola nggak ada? Rakaat pertama baca waqiah, rakaat kedua tadarok. Kira-kira besok mau ada yang subuh di sini apa kagak? Jawab. Nggak ada yang lain. Apalagi imamnya kadang-kadang pulang umroh, terinspirasi sama Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Sa'ad Al-Gobide dan Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Pakai ngomong sama jamaah, Allahu asyhadu la ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah. Berbuat qomat, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Mentang-mentang imamnya pulang umroh pakai ngomong sama jamaah. Itu jamaah dihitung kehitung ada 30 orang. Dia ngomong begini, jamaah, ente tahu ana pulang umroh kan? Insya Allah sholat subuh sekarang saya pengen kayak Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Yang pojok kaki-kaki mulai merem. Makanya kalau jadi imam pahami kode-kode di musola. Mohon maaf, kadang-kadang ada kode alam yang harus kita pahami kalau kita jadi imam. Kalau udah menjadi imam, tuh Fatihahnya cepetin. Tapi kalau tuh bacaannya ada ngebut dikit. Tapi kalau udah tuh ayatnya kudu pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngapa kesalah ya? Ar-Rahmanirrahim. Itu sampai waladolin 7 menit Pak. Pas dengar waladolin. Yang tadi jamaahnya 30, yang dia cuma 1. Amin. Dia kaget, lah rumahnya jamaah 30 apa yang nyaut 1. Pas selesai salam, assalamualaikum, kepada kabur ya. Apalagi tipe orang kayak kita. Ayo kalau kagak percaya besok tes dan sholat raweh. Apalagi ibu-ibu sholat isya jam 7 kurang 10 masjid musola udah dilongok sama dia. Siapa yang mana? Pas lihat jadwal Haji PI, udah begitu Haji PI belanjanya lama, apa kata dia? Mau balik lagi mau kemana? Besok hari kedua datang lagi ke musola ngomong siapa imamnya? Oh imamnya Haji Sabuni. Lah enak ini cepet dia. Kenapa cepet belanja Pak? Amin. Udah begitu rukunya diekspresin lagi, makanya Haji Sabuni termasuk jamaah ekspresiah. Rukunya harus subhanallah azim disingkat sama dia sum sami Allahu liman hamidah. Kira-kira sholat begitu sah apa kagak? Kagak lengkap. Makanya kadang-kadang mohon maaf ya Haji Suherman, emang mau jadi imam itu serba salah. Cepet diprotes, lama, apalagi. Makanya udah kalau kita jadi umat, jadi imam itu jadi umat dan wasatoh. Jadi yang tengah-tengah, cepet-cepet jangan, lama-lama juga jangan. Subuh taruh 10 menit, zuhur jumlah rakaatnya berapa? Habis zuhur sholat zuhur sama asar berapa jumlahnya? 4. Saya pernah ngitung zuhur itu 10 menit, asar itu 10 menit. Berarti kalau subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, baru berapa menit? Ayo jawab, baru berapa menit? 30. Setelah sholat asar ada namanya sholat maghrib. Habis sholat maghrib ada namanya sholat. Itu saya pernah ngitung Ustaz. Sholat maghrib 15 menit, sholat Aisyah 15 menit. Berarti 10
tambah 10, tambah 10, tambah 15, tambah 15 berarti berapa menit itu? Ternyata cuma 60. Pertanyaannya 60 menit cepat apa lama? Woi, jawab, woi, jawab, woi. 60 menit cepat apa lama? Kalau satu jam langsung lama. Tapi kalau 1 jam dibagi-bagi 10 itu cepat apa lama hitungannya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat itu kan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Makanya yang harus kita yakini, dengan sebenarnya kita menjaga sholat kita sedang menaikkan hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada tema meningkatkan iman, kita harus tahu dulu makna iman apa. Ada kitab namanya Kitab Sifat 20 Al-Aqaid Ad-Diniyah, zaman kita kecil dulu ngaji di kampung. Apa kata pengarang kitab? Ma huwal iman, al-iman huwa tasdiq. Apa artinya iman? Iman itu artinya tasdik. Apa itu tasdik? Tasdik itu artinya percaya. Kalau memang kita percaya sama Allah, kita terus mendirikan sholat, maka selesai sholat kita yakin tidak ada yang bisa kita harapin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ceramahnya lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Siap sampai jam 1. Jam 2. Ya, kalau hitungannya tadi jam 9, 10, 11, 2, 11, 12, 1 berarti 5 jam ya. Siap 5 jam. Bang Isan, saya nggak minta duit lebih, saya tolong siapin ambulan aja. Siapin ambulan pinggir panggung, besok viral sander Indonesia. Apa beritanya? Metro TV, TV One, RCTI datang ke sini ngapain? Ngambil berita. Apa beritanya? Ada ustadz mati cakap-cakap turun ceramah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita menjalankan ibadah sholat, harusnya selesai sholat jangan sampai ada pikiran bahwasannya Allah tidak adil dan tidak memberi rezeki kepada kita. Justru selesai sholat harusnya keimanan kita makin bertambah, keimanan kita makin terjaga, sehingga tidak ada yang bisa kita jadikan sandaran kecuali la ilaha illallah Muhammadur. Makanya kalimat sholat ini tidak bisa dipisahkan dari keimanan serta ketakwaan. Betul. Bu, Pak, bocah. Saya mau nanya, rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada berapa, bro? Ayo kembali ya, mohon maaf saya rada sedih lihat generasi sekarang. Kenapa ditanya iman jawabnya 5, ditanya Islam jawabnya 6. Alhamdulillah di sini masih lempeng. Di daerah Polon saya tanya iman berapa? 5. Islam berapa? 6. Suruh baca Quran alam taro, kalau bisa dia bacanya alam taro kayak apa? Iman yang pertama iman kepada ayo jawab yang kompak, jawab yang kompak. Iman yang pertama iman kepada iman percaya, apalagi yang pertama percaya kepada Allah, maka mudah-mudahan pulang dari sini sholat makin rajin, tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali Allah Subhanahu. Makanya keimanan itu kadang naik di mana? Di musola. Ada orang kebar imannya langsung naik. Woi, tahu bar apa kagak? Tempat dugem. Adem tuh bar. Ada orang di dalam bar imannya nambah. Kagak. Kenapa? Karena di bar itu isinya minuman keras, isinya perempuan pakai celana cuma Hawaii. Tahu celana Hawaii? Tuh segini. Ustaz tahu. Naikkan lagi celana high, you can see and you can touch. Malah lebih tahu. Nggak ada sejarah orang lihat minuman keras, orang lihat perempuan pakai celana begini imannya makin naik, kagak ada. Yang ada makin kendor. Betul nggak kira-kira? Dilihat dosa.
Kagak dilihat. Sayang. Ayo jawab dilihat. Dosa. Kagak dilihat. Mubazir. Barang bagus ya. Makanya nggak ada yang bisa menaikkan iman kita kecuali di musola dan di masjid. Makanya kenapa kita ketika awal daripada kalimat sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bisa Allahu Akbar bukan hanya terucap dari mulut kita, tapi terpatri dan masuk ke dalam hati kita. Oi. Makanya sebenarnya apapun problematika kita sekarang di kehidupan, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali Allah lewat jalur sholat kita. Makanya ada kalimat di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bo, Romanya ibu-ibu udah siap nabung kado lagi nih. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan terakhir daripada kita Isra Mi'raj ini bukan hanya perayaan. Kalau bisa tadi saya dengar tuh dananya banyak banget, betul nggak kira-kira? Kalau bisa bukan cuma dananya terkumpul banyak, tapi perubahannya yang harus banyak. Kalau bisa imam, musola, merbot, musola, muazzin, musola, semuanya kudu pada bisa. Kenapa? Jangan cuma ngarepin yang udah tua. Kalau tua yang tua udah kagak ada, siapa yang ngurusin? Ya betul betul. Nih, woi bocah, woi bocah. Ikutin ajaran orang tua dulu. Orang tua dulu, apalagi mohon maaf, saya kebetulan gede di lingkungan Betawi. Kalau zaman dulu orang Betawi, kalau azan maghrib jam 6 itu setengah 6 udah diomelin sama baba. Apa kata orang tua kita? Toh, lu masih pakai sarung, ganti sarung. Apa? Lu masih pakai celana, ganti celana lu sama sarung. Jadi zaman kita kecil, zaman di Betawi kecil itu setengah 6 udah pakai sarung. Pakai sarung doang, Ustaz kagak berangkat ke musola, berangkat ke masjid ngapain? Sholawatan. Wujud tidak bakok, mukhalafatul binawajisi kiamuh binafsihi wahdaniyah. Semuanya ilmu beserta dan baca itu kagak apa-apa. Pak Ustaz, saya pengen sholawat yang lain, boleh nggak? Boleh. Lucu alalan atakhalla an miladil mabrur sajillah sujudi bibani hayatil jur. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Atau ya habibal qalbi ya khairal baraya ya lintabir hamdi. Itu lagunya siapa? Sambian. Gak apa-apa ngikutin yang tren, yang penting jangan ngikutin lagu yang tren tapi gak ada maknanya. Sholawatan di masjid, turun dari musola kita ditegur sama orang tua, Tom, lu sholawatan apa bengek itu? Biarin anak-anak pada sholawatan di musola, enggak apa-apa. Ustaz, kemarin isinya anak-anak, mic jadi pada rusak. Saya lebih milih mic rusak daripada akhlak anak-anak kita rusak. Betul betul. Besok mic rusak, kumpulin duit, beli lagi mic yang baru. Besok rusak, beli mic, kumpulin lagi duit yang baru. Tapi kalau akhlak rusak, gimana benerinnya? Jangan betul-betul aja lu. Lu juga kalau membaca sholawat di musola punya pikiran. Jangan mic DKM baru beli, itu mic dikokok. Gimana kagak rusak itu mic lu kokok. Makanya semua kudu pakai ilmu, sholawatan mic biar kagak rusak, akhlak kagak rusak. Itu mic minimal mohon maaf jaraknya sama mulut kita 2 jari. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli ala
wasallim. Boleh, kan enak. Ini kadang-kadang bocah sama aja banget. Biarin dah. Besok domain DKM ya. Ini gua rusak, gak apa-apa. Orang saldo di DKM aja ada 15 juta. Ini kan harganya 300.000. Kalau 300.000 10 kali rusak baru 3 juta. Mendacar dasar bocah sambil gede gitu. Harus pakai ilmu, Bu. Biasanya yang pakai mic di musola bukan cuma anak-anak, ibu-ibu juga pakai mic. Pas lagi kapan tuh pengajian ibu-ibu? Bila Israel datang memanggil, jasa terbujur di pembaringan. Makanya ibu-ibu kalau ngaji menang sama bapak-bapak. Ada pengajian bapak-bapak datang ke musola sholawatan dulu loh, kagak. Bapak-bapak yang dicari apa? 2 T. T pertama tembok, T kedua tiang. Ngapain nyender? Mending nyender doang kagak. Kadang-kadang nyender enak banget di pojok, matanya bergerak. Udah begitu ada bunyinya, udah kayak apa? Ustaz baca Garumin Mustafa beli mokos tidak ada mobil itu Ustaz sampai takut ya, Israel datang. Mudah-mudahan ya, udah kagak apa-apa. Ayo kita ramein musola, setuju nggak kira-kira? Ayo ramein musola, ini musola cakep banget. Jangan sampai musola yang lebar, musola yang cakep, mohon maaf jamaahnya kagak ada. Maka dari itu, ini mudah-mudahan malam bukan cuma perayaan, tapi ada nilainya setelah ini. Mudah-mudahan musolanya makin ramai, amin. Musolanya makin makmur, amin. Jamaahnya makin banyak, amin. Ibunya doyan ngaji, amin. Bapaknya doyan ngaji dan doyan sholat 5 waktu di masjid. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja Bapak Ibu, sebenarnya saya mau lama-lama sampai jam 2 malam karena memang habis ini saya masih ada acara di Pendurenan Mustika Jaya Kota Bekasi. Doain panjang umur sehat afiat. Amin. Ini karena teman saya yang undang saya mau datang, kalau kagaknya doain satisan panjang umur sehat afiat. Amin. Ya berarti kalau udah berceramah berarti lanjut episode kedua ya. Jangan mau kalah sama Ikatan Cinta. Ikatan Cinta aja episode sampai 969. Hafal. Maka usah ceramah baru 1 episode ya. Mudah-mudahan biar panjang umur. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Maafin saya kalau banyak kurangnya, kalau banyak lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang dari sini seperti harapan orang-orang tua kita tadi yang diharapkan oleh guru kita Bapak Haji Suherman. Mudah-mudahan pulang dari sini kita punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menambah barokah kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bagisan beserta panitia saya langsung caw ya, OTW ya, sehingga pakai kategori ini. Kebetulan dijemput pakai ambulan mobil jenazah ya.